Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun, dan di video kali ini kita akan membahas lagi terkait dengan aplikasi Dapodik. Jadi di sini teman-teman sudah rilis yang namanya versi 2023C ya. Jadi langsung saja kita bahas di video ini, itu cara bagaimana kita mengupdate aplikasi Dapodik dari 2022B ya, yang sebelumnya itu langsung ke 2023C ya. Jadi teman-teman di sini ya, teman-teman bisa lihat di berita. Nah, di sini sudah rilis aplikasi Dapodik versi 2023C, yaitu rilisnya di tanggal 26 Agustus 2022 ya. Jadi bagi yang belum mengupdate silahkan update ya. Nah, jadi sebelum kita melakukan yang namanya teknis cara mengupdate, silahkan teman-teman baca dulu ya beritanya dan pastikan teman-teman sudah memahami terkait dengan ini. Nah, di sini di versi 2023C ini ada beberapa perbaikan ya. Sebelumnya juga di versi 2022B juga ada perbaikan, itu sudah saya bahas ya. Kemudian di sini ada 3 pembaruan di versi ini. Yang pertama, perbaikan book pada tombol sinkronisasi menjadi tombol tarik data ya. Jadi ketika teman-teman di versi 2022 A ataupun B ya, itu ketika teman-teman mau sinkron itu keluarnya tarik data ya, bukan bukan tombol sinkronisasi, padahal tidak ada yang namanya data invalid ya. Ini sudah diperbaiki di versi 2023C ya. Makanya pastikan teman-teman sudah update di 2023C biar teman-teman tidak mengalami bug-bug ataupun masalah-masalah seperti ini. Nah, kemudian yang kedua yaitu perbaikan bug memilih kurikulum pada tingkat jenjang pendidikan KB, TPA atau SPS ya. Jadi yang PAUD dengan formal yaitu KB, TPA dan SPS itu kemarin itu tidak bisa memilih yang namanya kurikulum ya. Dan kemudian perbaikan book saat menambah peserta didik baru bagi jenjang SPK ataupun KB. Mungkin teman-teman yang bukan jenjang ini mungkin tidak akan mengalami hal ini, tapi yang jenjang SPK dan KB itu mengalami, dimana ketika kita sudah klik menambah kolom siswa itu, ketika kita akan menambah ya, itu ketika kita sudah mengisi semua, kadang-kadang itu tidak bisa kita klik simpan, tidak mau tersimpan dia ya, ataupun tidak ada notifikasi apa-apa ketika kita sudah mengisi data peserta didik itu ya, karena memang pernah saya coba di aplikasi PAUD ya. Oke, jadi teman-teman cara melakukan pembaruan itu ada 2 ya. Yang pertama itu melalui page ya. Tapi saran saya di sini teman-teman menggunakan page ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman menggunakan dari yang pengaturan, di bagian pengaturan, kemudian di bagian pembaruan ya, itu sangat tidak saya sarankan, karena ketika nanti pembaruan ini gagal, misalkan koneksi internetnya padat, koneksi servernya tidak sesuai, ataupun koneksi internetnya teman-teman tidak bagus, itu bakal terjadi error ya. Jadi tidak sempurna versi page-nya dan teman-teman harus menghapus aplikasi Dapodiknya. Jadi sangat saya sarankan untuk teman-teman itu menggunakan yang namanya page Dapodik 2023C. Teman-teman bisa download nanti di sini ya, ataupun di link deskripsi yang sudah saya tempatkan di deskripsi video ini ya. Dan kemudian silakan teman-teman buka foldernya ya. Biasakan ketika teman-teman akan menginstal sebuah page, itu pastikan teman-teman close dulu aplikasi Dapodiknya ya. Jadi pastikan close dulu aplikasi Dapodiknya ya. Kemudian close juga yang namanya browser. Kemudian teman-teman klik kanan dari versi page-nya, kemudian run administrator, kemudian klik yes ya. Jadi biarkan dia berjalan ya. Nah, kemudian pastikan teman-teman sudah menutup semua aplikasi yang berjalan ya. Dan kemudian lanjutkan biar tidak ada trouble apa-apa ya. Jadi ini tidak banyak, tidak berat ya, karena versi page. Dan kemudian silahkan teman-teman buka aplikasi Dapodiknya ya. Dan kemudian silakan teman-teman hapus history ya. Hapus history dulu. Ketika sudah hapus history semuanya, clear. Oke, hapus history browser sudah, kemudian klik masuk.
Jadi seperti ini. Jadi ketika teman-teman sudah melakukan install Page 2023C, pastikan di beranda ataupun di bagian ini sudah berubah menjadi 2023C ya. Jadi kalau ada yang bertanya, Pak Mun dari A langsung ke C bisa ya, jawabannya bisa ya, nggak harus ke A B C, tapi yang lebih bagusnya A B C ya, karena di dalam page ini juga sudah ditempatkan book di 2023B ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi kalau memang sudah melakukan yang namanya update versi, yang lain apa yang harus kita lakukan Pak Mun? Ya, lakukan yang namanya validasi. Kalau memang tidak ada yang namanya data invalid ataupun apa, silakan teman-teman sinkron sekali ya. Dan mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya Pak Mun undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.